Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Semoga semua teman-teman berada dalam keadaan sehat. Oke, pada kesempatan ini kita lanjutkan pelajaran matematika dasar 1 tentang operasi pada fungsi. Nah, di sini yang pertama ada operasi aljabar pada fungsi. Nah, seperti halnya bilangan, fungsi itu juga dapat dilakukan operasi seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada setiap titik demi titik pada fungsi tersebut. Nah, di sini jika f didefinisikan pada domain F dan G terdefinisi pada domain G, maka akan berlaku yang pertama untuk penjumlahan, yaitu f tambah g, x itu akan sama dengan fx ditambah gx, di mana x itu elemen dari domain F diiris dengan domain G. Jadi ini untuk menentukan domainnya, dari F tambah G itu adalah irisan dari domain F dan domain G. Kemudian yang kedua, untuk pengurangan, F kurang G, X sama dengan Fx dikurang dengan Gx. Untuk daerah domainnya sama seperti penjumlahan tadi ya. Jadi X elemen dari domain F dan diiris dengan domain G. Selain itu juga berlaku pada perkalian, yaitu Fgx itu akan sama dengan Fx dikali dengan Gx. Dengan X elemen dari domain F iris dengan domain G. Kemudian juga berlaku pembagian F bagi Gx itu akan sama dengan Fx dibagi dengan Gx, di mana X elemen dari F df atau domain F iris dengan domain G, tetapi dengan syarat G itu tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau G-nya sama dengan 0 berarti nanti pembaginya adalah 0 ya, jadi tidak boleh. Oleh sebab itu, kalau yang khusus untuk pembagian ada syarat tambahan yaitu Gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, bilangan rasional ya. Ya, sama berlaku seperti di bilangan rasional. Kemudian untuk memahami penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada fungsi, di sini ada contoh. Diketahui fx itu sama dengan x kuadrat. Nah, di sini diketahui bahwa fx itu sama dengan x kuadrat, ya. Kemudian x-nya elemen r. Berarti semua bilangan real ya, r itu real. Dengan gx sama dengan akar dari x. Karena gx itu akar, otomatis daerah domainnya itu adalah x besar sama 0. Karena nilai akar itu yang kita bisa bahas di sini adalah yang real saja, tidak termasuk yang imajiner ya. Nah, maka f tambah g sama dengan x kuadrat tambah akar dari x ya. Nah, di sini untuk domainnya apa? Domainnya adalah ya x besar sama dari 0. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita harus memperhatikan domain dari fx. Nah, sini ada df. df itu adalah semua bilangan sepanjang garis real ya. Kemudian ada gx di mana domain dari d G itu adalah X besar sama dari 0. Jadi di sini dia X besar sama dengan 0 sampai tak hingga. Oleh sebab itu, tempat yang beririsan, ibaratnya ini adalah irisan, berarti ini adalah irisannya. Nah, oleh sebab itu, X harus besar sama dengan 0. Bisa dibayangkan ya, teman-teman. Kemudian untuk F kurang G, X sama dengan berarti X kuadrat dikurang dengan akar X. Untuk domainnya juga masih sama. Kemudian untuk F kali G, X berarti X kuadrat dikali dengan akar X, domainnya masih sama yaitu X besar dari 0. Besar sama dari 0 ya, karena dia boleh 0-nya masuk. Kemudian F bagi G, X itu akan sama dengan X kuadrat dibagi dengan akar X. Maka ini kalau disederhanakan menjadi X per akar X. Nah, karena di sini ada akar, nah sini kan ada akar, yang mana tanda akar itu hanya boleh untuk bilangan positif ya, bilangan positif, dan syaratnya karena di sini ada per, maka dia tidak boleh sama dengan 0. Oleh sebab itu di sini hanya besar dari 0.
Nah, di sini ada catatan, perhatikan bahwa daerah asal F bagi G tidak mencakup X sama dengan 0. Nah, sekalipun X akar X terdefinisi di X sama dengan 0. Meskipun ini terdefinisi di X sama dengan 0, tetapi hal ini yang menyebabkan bahwa dia tidak boleh sama dengan 0. Oleh sebab itu, daerah domain dari F bagi G, X, itu adalah X besar dari 0. Bisa dipahami ya, teman-teman? Oke. Nah, sekarang ada aturan pangkat dan akar juga pada sebuah fungsi. Kita juga dapat melakukan operasi pangkat dan akar pada fungsi untuk n-nya mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Contohnya di sini, f pangkat n, x itu akan sama dengan fx pangkat n. Dengan x elemen dari domain f. Kemudian f min x, f pangkat min n, x, itu akan sama dengan 1 per f pangkat n, x, di mana x elemen dari domain f. Dengan syarat fx-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Lagi-lagi ini adalah bentuk Nah, ini adalah bentuk rasional ya. Nah, di sini lagi-lagi ini yang menyaratkan bahwa fx-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kemudian f pangkat 1 per n x sama dengan fx dipangkatkan dengan 1 per n, di mana x itu elemen dari df dan fx besar sama 0 untuk n-nya genap. Nah, di sini ada catatan, khusus untuk f-1 ya, di sini untuk f-1 sebaiknya langsung kita tulis saja dia sebagai 1 per x. Nah, jadi kita langsung nulisnya sebagai 1 per f. Kenapa? Karena lambang dari f pangkat min 1 ini nanti akan kita pakai sebagai inverse di bab berikutnya. Jadi, kalau ada teman-teman nanti di soal, f pangkat min 1 langsung saja ditulis bahwa itu adalah 1 per fx. Kemudian di sini f pangkat setengah x itu sama dengan akar dari fx, sehingga dia harus terdefinisi saat x-nya fx-nya besar dari 0. Oleh sebab itu, ini menjadi seperti ini. Oke, ini adalah aturan pangkat dan akar ya teman-teman pada sebuah fungsi. Nah, sekarang bagaimana menggambar grafik fungsi f tambah g? Nah, coba teman-teman bayangkan, misalkan ini adalah fungsi, gambar dari fungsi f, kemudian ini adalah gambar dari fungsi g. Nah, bagaimana kita untuk menggambarkan grafik f tambah g? Nah, untuk menggambar grafik f tambah g itu harus teman-teman operasikan setiap titik di f ditambah dengan setiap titik di g. Maka itulah garis baru yang terbentuk, yaitu f tambah g. Nah, untuk detailnya seperti ini. Nah, di sini ada grafik g yang warna biru. Ini dia warna biru ya, yang g. Kemudian ada yang warna merah. Yang warna merah itu adalah yang warna biru F, kemudian yang warna merah G, kemudian hasilnya itu yang digambarkan F tambah G, itu digambarkan dengan yang warna hijau. Nah, yang dimaksud titik demi titik itu bagaimana? Nah, coba kita lihat di sini. Pertama, kita akan menjumlahkan F tambah G ya. Sehingga F di sini kita lihat titik ini. Ini harusnya ini bukan 0 ya. Ini tidak 0. Harusnya berarti di sini 2, berarti sekitar di tengah sininya adalah 1 ya. Sehingga garis ini kita bisa lihat Y-nya itu adalah sekitar kurang dari 1 ya. Kurang dari 1, anggaplah di sini min 0,65 ya, garis yang ini Y-nya 0,65. Kemudian yang warna merah berarti di satunya berarti di sini ya. Ini anggaplah sekitar 1,5
95. Jadi saat fx tambah g, di mana nilai dari fx kita tadi adalah min 0,65, ya, ditambah dengan gx kita itu adalah 1,95. Maka hasilnya itu adalah garis yang warna hijau, yaitu sekitar yang di sini ya. Ini sekitar 1,25. Nah, ini adalah 1,25. Jadi setiap titik demi titik itu kita gambarkan, atau titik F dan G itu kita jumlahkan, sehingga dapatlah sebuah garis baru, yaitu garis yang warna hijau ini. Jadi nanti teman-teman uji untuk titik X-nya 2, X3, dan seterusnya. Jadi kurang lebih penjelasannya seperti itu. Saya hanya mencontohkan untuk satu titik ini saja. Jadi titik yang di warna hijau itu adalah jumlahan dari titik yang di garis warna biru dan di garis warna merah. Karena tadi fungsi yang akan kita cari itu adalah F tambah G. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang ada namanya operasi juga pada sebuah fungsi, yaitu fungsi dari komposisi atau fungsi komposisi. Bila X dipetakan ke Y sama dengan Fx oleh F, nah, agar teman-teman mudah untuk memahaminya, saya bikinkan seperti diagram garis ya. Nah, misalkan di sini saya punya X. Nah, X itu dipetakan ke Y sama dengan Fx. Nah, ini Y sama dengan Fx, maka ini dipetakan oleh F ya. Nah, X ini dipetakan ke Y sama dengan Fx oleh F. Kemudian Y, nah Y yang ini, Y yang tadi, dipetakan ke Z sama dengan GY. Nah, ini lagi dipetakan lagi. Jadi si Y ini dipetakan ke Z sama dengan GY oleh G. Nah, kurang lebih digambarkan seperti ini. Maka kita peroleh itu adalah, jadi dari sini ke sini, yang dihasilkan itu adalah Z sama dengan GFX. Nah, dalam hal ini, itulah yang disebut sebagai komposisi F dan G. Nah, kalau dituliskan dalam bentuk komposisi, dia akan menjadi seperti ini. G bundaran F, X itu akan sama dengan G Fx. Kalau digambarkan dia kurang lebih seperti ini. Nah, ini yang disebut sebagai komposisi, ya. Jadi komposisi itu dilambangkan dengan tanda bundaran seperti ini, atau bulatan seperti ini. Jadi ini dibaca sebagai G bundaran F. Oke, bisa dipahami ya teman-teman? Nah, kemudian untuk daerah asal dari fungsi komposisi ini adalah semua X elemen DF sedemikian hingga Fx elemen dari DG. Jadi bisa ditulis seperti ini. D, G bundaran F, artinya ini adalah domain dari G bundaran F, itu adalah semua X elemen dari F sedemikian hingga Fx elemen dari G. Nah, contohnya begini. Di sini ada diketahui Fx sama dengan akar dari X, kemudian Gx sama dengan X kuadrat. Maka F bundaran G-nya adalah G Fx, berarti Fx-nya ini, Fx yang di dalam ini kita ganti dengan akar dari X. Berarti G akar X akan sama dengan, nah fungsi dari Gx kita adalah X kuadrat. Jadi akar X tadi dikuadratkan sehingga menjadi X ya. Nah untuk daerah asalnya, tidak langsung kita ambil nilai yang ini, tapi kita harus memperhatikan daerah domain dari G, dari F, dan juga dari G. Sehingga di sini daerah asalnya, D, G bundaran F itu akan sama dengan, kita lihat di sini, daerah asal dari Fx adalah, ya, daerah asal dari X itu adalah besar sama dari 0 ya sampai tak hingga, atau artinya itu adalah bilangan positif atau non negatif. Ini dia. Ini adalah daerah asal dari X. Kemudian daerah asal untuk G, ini dia, atau daerah domain adalah X besar X kuadrat. Artinya X kuadrat itu adalah bisa masuk semua bilangan real. Jadi ini dia. Sehingga
daerah domain atau daerah asal dari G bundaran F itu menjadi 0 sampai tak hingga atau bilangan non-negatif. Jadi teman-teman untuk menentukan daerah asal dari komposisi fungsi harus memenuhi syarat yang ini. Tidak bisa kita langsung mengambil hasil akhir. Nggak bisa kita menentukan domainnya itu dari hasil akhir. Tapi harus ditentukan dari X elemen dari DF sedemikian hingga Fx elemen dari domain G. Ya. Nah, di sini ada catatan, komposisi dua fungsi tidak bersifat komutatif. Teman-teman masih ingat ya arti dari komutatif? Ya, pertukaran letak. Jadi untuk F dan G pada contoh sebelumnya ya, F bundaran G itu tadi hasilnya adalah seperti ini, Fgx sama dengan Fx dikuadratkan akar dari X kuadrat. Akar dari X kuadrat itu bisa dituliskan sebagai mutlak dari X. Sementara tadi hasilnya, nah tadi G bundaran F hasilnya adalah X, sementara F bundaran G hasilnya adalah mutlak dari X, sehingga dia tidak sama. Nah, kita sudah mencari tadi di depan bahwa G bundaran Fx itu akan sama dengan X ya. Otomatis di sini bisa kita simpulkan bahwa di sini F bundaran G hasilnya adalah mutlak dari X, sementara G bundaran F hasilnya adalah X. Maka dia di sini tidak sama. Karena mutlak ini bisa bernilai positif dan bisa bernilai negatif. Jadi harus teman-teman ingat bahwa pada pada komposisi tidak berlaku sifat komutatif. Nah, di sini ada latihan. Silahkan teman-teman kerjakan di catatan masing-masing, lalu nanti akan kita kumpulkan lewat e-course. Oke, kalau ada yang ditanyakan boleh langsung tulis di kolom komentar. Terima kasih.